الحمد لله الذي وهبنا نعما متنوعة مثل نعمة الحياة ونعمة العقيدة الصحيحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ذوي نفوس الزاكية. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل wahdina ila siratikal mustaqim. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib dan isya insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini menjelang waktu salat fardu isya masuk, kita baca satu buah hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan dan kelebihan daripada bulan yang bernama Rajab. Kata Nabi, ada 5 nanti doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Ini dia. Hadis tentang puasa Rajab banyak hadis-hadis palsu. Tapi kita jangan sampai ketinggalan, juga ada hadis-hadis sahih. Jadi jangan kita nanti memukul rata semua hadis tentang Rajab berarti hadisnya palsu. Oh enggak, ada pula hadisnya sahih. Tentang puasa di bulan Rajab ada hadis sahih, ada hadis palsu, ada hadis hasan tentang puasa di bulan Rajab. Puasa di bulan Rajab tu betul-betul ada itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan dalam riwayat hadis. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sumu fi syahrillahil haram. Puasalah kamu di dalam bulan haram. Maka puasa di bulan haram sangat dianjurkan. Salah satu bulan haram adalah bulan Rajab. Jadi puasa di bulan Rajab tu ada dalilnya, ada sumbernya. Begitu dia. Kapan bulan Rajab? Kini lah bulan berapa? Bulan Februari. Ya bulan Februari tahu yang bulan Februari. Jumadil akhir. Jumadil akhir, setelah Jumadil akhir masuk Rajab. Rajab ni tak lama lagi masuk Sya'ban, masuk Ramadan. Ni Rajab ni. Kalau sekarang sudah berapa Jumadil akhir? 28. Berarti 28, 29, 30. 28 Maghrib hari Selasa. Rabu Maghrib 29, Kamis, Jumaat masuklah hari Jumaat malam masuk hari Rajab. Tanggal 1 Rajab masuk Jumaat malam. Jumaat malam tu 1 Rajab itu tu. Istimewa tu, salah satu bulan yang istimewa tu adalah bulan Rajab. Maka Syahrul Rajab, apa kata di dalam kalam hikmah, Syahri Rajab Syahrullah. Apa di dalam apa? Syahri ummati, Syahrullah Rajab, Sya'ban syahri, Ramadan syahri ummati. Rajab bulanku kata Allah, Sya'ban bulanku kata Nabi. Jadi kata Nabi, Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulan aku kata Rasulullah. Maka Nabi banyak melakukan puasa di dalam bulan Sya'ban. Dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah, tidak ada Nabi melakukan puasa yang paling banyak selain Ramadan, selain Nabi berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Jadi di dalam bulan Sya'ban tu kita banyak-banyakkan puasa tak apa-apa, karena Rasulullah pun banyak melaksanakan puasa di dalam bulan Sya'ban. Untuk apa? Isti'adat
untuk persiapan membiasakan diri agar nanti ketika Ramadan sudah terbiasa melaksanakan puasa. Jadi Rajab syahrullah, Sya'ban syahri kata Nabi, bulanku. Ramadan syahri ummati, Ramadan tu bulan umatku kata Rasulullah. Maka dalam Ramadan Allah ampuni dosa, Allah ampuni dosa, Allah lipat gandakan pahala, Allah tutup neraka, Allah buka pintu surga. Banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan di dalam bulan yang bernama Ramadan. Jadi Rajab adalah bulan mulia. Rajab adalah bulan yang mulia daripada salah satu bulan yang Allah ciptakan. Jadi dianjurkan di dalamnya berpuasa, dianjurkan di dalamnya bersedekah dan lain sebagainya. Sebelum kita membaca hadis ni, kita baca riwayat hadis ini. Siapa yang periwayat hadis ni? Perawi hadis. Perawi hadis banyak sekali. Ada di antaranya juga Imam As-Suyuti, Imam Ad-Dailami di dalam Musnad Firdaus, Imam Ibnu Asakir di dalam Tarikh Ad-Dimashqinya. Hadis riwayat daripada Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an. Umamah Al-Bahili pernah kita sebut namanya. Beliau ni sahabat Nabi yang termasuk awal-awal yang berdakwah ke Madinah. Ini pernah kita kisahkan cerita beliau ni. Umamah ni awal-awal berdakwah ke Madinah. Jadi ketika dia mendengar ada seorang Rasul di Makkah, datanglah dia ke Makkah. Berbai'ahlah dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bai'ah tu janji setia. Seseorang ingin masuk Islam mesti dibai'ah dulu. Dulu namanya bai'ah. Jadi diambil tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Nabi syahadatkan. Seperti apa syahadatnya dahulu kala ketika Rasulullah hidup? Ada ulama mengatakan bunyi syahadat pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Itu syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya engkau utusan Allah. Engkau itu siapa? Nabi Muhammad. Kalau sekarang kita pakai lafaz itu boleh enggak? Tidak boleh. Tapi ada juga orang yang memakai lafaz itu. Nih, orang-orang aliran-aliran sesat memakai lafaz seperti itu. Diambil tangannya oleh gurunya, diajarkan oleh gurunya. Asyhadu an la ilaha illallah, kata gurunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Wa annaka rasul. Maksudnya annaka tu gurunya tadi adalah Rasulullah. Tak boleh, batal. Syahadat batal. Syahadat tidak boleh dilakukan dalam hal yang seperti itu. Tetap lafaz syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ketika Nabi sudah meninggal dunia. Ketika Nabi belum meninggal dunia, ketika masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lafaz syahadat boleh kita pakai dengan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Jadi itulah yang disebut dengan bai'ah. Bai'ah janji setia bahawa seorang masuk ke dalam Islam kemudian disyahadatkan. Setelah disyahadatkan barulah berlaku kewajiban-kewajiban Islam terhadapnya. Wajibnya sembahyang, wajibnya puasa, wajibnya zakat, wajibnya haji. Berlaku semua kewajiban-kewajiban Islam terhadap orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi tidak perlu disunik dulu baru mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak. Tidak apa-apa dia tidak disunat dulu. Jangan kita salah pemahaman ini. Jangan salah pemahaman. Jadi ada orang datang ke kita, Pak, tolong, saya ingin masuk Islam, Pak. Saya suka terhadap Islam, Pak. Saya tengok Islam tu ramah, saya tengok Islam tu bagus, saya tengok Islam tu damai. Saya ingin masuk Islam, Pak. Ambil tangannya cepat, ucapkan dua kalimat syahadat. Macam mana syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Ajari dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Jangan annaka pula lah. Wak Nabi sudah lah. Anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammadar Rasulullah. Dah, itu selesai itu. Jangan kita besok aja lah pergi datang ke An-Nur. Di An-Nur ada syahadat tu. Jangan. Zalim gitu. Kalau ada orang nampak di kita ingin masuk cepat Islam, cepat ambil kedua tangannya. Siapapun di kita, walaupun tidak ustaz kita. Jangan bawa aja lah ke Masjid Ar-Ridha lu, beko disyahadatkan di situ. Beko jangan. Atau disuruh, payah masuk Islam, angsang kau senang masuk Islam tu. Potong ceputut ang tu lu.
tu gampang berjara. Kalau model itu dia lah nak jadilah dia masuk Islam ni. Ni dia. Jadi tidak disyaratkan, tidak disyariatkan dia dulu untuk potong itunya dulu. Potong tu kemudian aja beko boleh. Makanya dalam syariat dulu syahadat yang paling penting sekali. Itu tu penting-penting. Tapi nanti kalau itu dipotong beko dek takut nak jadinya masuk Islam. Ngeri Islam tu lah. Ada potong-potong itu. Iyo. Islam iyo ngeri ada potong. Cuma yang dipotong tu kulitnya aja nya. Bukan isi dalam. Kalau isi dalam tu jangan potong lele papak tu masa depan awak tu. Itu pantok tangi palamak golak kan. Itulah kan dipotong yang di dalam tu. Ndak, yang dipotong tu di luar saja. Itulah namanya kulfun namanya. Kuluf tu kulit yang menutupi air itu yang mengandung najis. Di situ tu kotoran, di situ tu najis. Air itu yang dipotong, bukan yang di dalam. Dan di dalam tu isi tu, dah itu dipotong no. Nan kumuh nan di luar tu, yang lodai nan di luar tu dipotong. Najis, itulah yang dibuang. Itu yang dibuang. Maka Islam mengatakan syahadatlah dulu. Disyahadatkan dia dulu. Jangan disuruh dia yang lain dulu. Ini ada sebagian teman-teman kita yang agak saya tengok yang agak sempit pemahamannya sikit. Islam tu payah. Tak bisa asal-asal masuk Islam saja. Engkau mesti sunat dulu. Setelah engkau sunat, engkau mesti pandai solat dulu. Kalau engkau dah pandai salat, engkau mesti pandai baca Iqra dulu. Kalau dah selesai pandai engkau baca Iqra, baru engkau masuk Islam. Tak seperti itu Islam. Tidak. Ketika ada orang ingin mengatakan, aku ingin masuk Islam, capek ambil tangannya bapak ibu-ibu, siapapun kita, cepat ambil tangannya, ulangi dan talqinkan dia 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi pasti elok-elok bacanya. Jangan kalau sudah tangan kawan kau ambil wak lupa lu apa rasa dia dan jula lama lu dia tak membaca kau kecilnya dia tu yang malu. Itu memang malu itu. Memang lupa apa. Kau nak salah dah lah aku kalau salah aku ulang lek kau je lah. Cuba-cuba selu je. Asyhadu terbalik dah kawan tadi. Asyhadu alla ilaha Muhammadar Rasulullah. Tu nanya gila lama. Lo dia tak membaca kau kata dia. Jangan. Makanya Islam dalam setiap hari ada berapa kali kita membaca syahadat? Dalam setiap hari berapa kali kita membaca syahadat? Banyak. Mulai dari tasyahud salat saja berapa kali? 2. Setiap salat 2. Salat 5, 10. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalau orang Islam dah lama dia tak membaca kalimat itu, maka dia sudah dikatakan orang yang fasik. Maka oleh karena itu syahadat penting. Itu namanya bai'ah. Adakah bai'ah itu hari ini? Bai'ah hari ini bai'ah dengan cara Islam. Dengan zaman Rasulullah tidak ada lagi. Tapi hari ini bai'ah apa namanya? Bai'ah antara murid dengan guru. Perjanjian tapi dibahasa Arabkan dengan bahasa bai'ah. Jadi Umamah al-Bahili ini, jadi faham kita kalau ada orang yang ingin masuk Islam langsung ambil tangannya. Tak usah tanya KTP, tak usah tanya kakaknya. Jangan ditanya yang lain-lain. Ini kadang ada warga kita ni, syaratnya mesti KTP, kakak, foto, berwarna, kemudian izin orang tua. Nah, langsung saja ambilkan syahadat. Nanti kalau dia ingin mendapatkan sertifikat agar diakui, barulah dibawa dia ke An-Nur. Di An-Nur ada namanya Mu'allaf Center An-Nur. Itu dalam setahun, An-Nur itu dalam setahun ada mu'allaf sekitar 120 orang. Setiap tahun Pak. Jadi setiap minggu Jumat lah Bapak ke An-Nur, itu ada orang yang syahadat itu. Setiap minggu, setiap selesai solat Jumat ada orang syahadat. Dan kita di An-Nur punya namanya Mu'allaf Center An-Nur. Jadi itu provinsi. Jadi An-Nur di bawah provinsi dan itu di bawah An-Nur. Ada sekitar dalam satu tahunnya 120. Cuman kekurangan kita hari ini saya melihat kekurangan kita tidak ada lembaga yang bagaimana ya? Yang itulah yang sedang kita coba hari ini, mudah-mudahan lah berhasil enggak ya.
Kita coba jangan mualaf ni setelah masuk Islam nyolopeh aja le. Awak khawatir kalau nyolopeh. Kau sebut je kawan-kawan lamanya kau. Hanya ajak pulang ke kandang balik bak ayam. Ayam kau lah beda kandang kau. Cuman pas lope bersobok di jalan berkawan je kawan-kawan ayam na lamo. Nyek-nyek jalan pulang pulang lo ke kandang kawan tu balik. Ada. Ini yang kita khawatirkan. Maka kita harus punya satu wadah, punya satu lembaga, menjaga dia, memberi dia keilmuan tentang fikihnya, tata cara solatnya. Ini yang kita harapkan, yang kita sedang kita lakukan. Jadi Umamah Al-Bahili sampai di Makkah, dibai'ahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baliklah Umamah Al-Bahili balik ke Madinah, kemudian tiba di Madinah. Di Madinah dia syiarkan Islam. Di Madinah lah mulai dia syiarkan Islam. Sampai di Madinah tadi tak ada satu pun yang ingin berteman dengan Umamah Al-Bahili. Dun sana tak mau berteman, sana family tak mau dekat dengan Umamah Al-Bahili. Sampai panas di Madinah tu cukup dahsyat sekali. Sampai panas di Madinah sampai 56. Panas kuat sekali di Madinah. Jadi Umamah Al-Bahili ingin minum, air tak ada. Jadi kata Umamah Al-Bahili, "Ya'tinil ma, ya'tinil ma." Tolong beri aku air, tolong beri aku air. Aku haus sekali, kata Umamah Al-Bahili. Orang-orang Madinah menganjurkan minta ke Muhammad ke Makkah. Bayangkanlah, Madinah ke Makkah 7 hari 7 malam. Minta ke Muhammad minum ke Makkah. Jangan engkau minta ke kami. Akhirnya Umamah Al-Bahili tak sanggup lagi menahan haus, tak sanggup lagi. Adalah datang penduduk Madinah, katanya, "Ya Umamah, minumlah ini. Ini minuman untuk engkau." Nak diminum oleh Umamah, ditengok rupanya isinya nanah dan darah. Jadi dulu biasa orang-orang kafir Quraisy dulu biasa minum nanah, minum darah itu biasa. Kalau kita tengok orang-orang kafir hari ini juga ya, masak makanan dicampur darah, minuman dicampur darah, itu mereka. Kalau kita alhamdulillah itu najis betul di dalam agama kita. Darah apapun tak boleh kita minum. Darah apapun tak boleh kita makan. Alhamdulillah Allah lahirkan kita dalam keadaan Islam. Jadi ketika ditengok oleh Umamah Al-Bahili, ternyata itu darah, ternyata itu nanah, dibuang oleh Umamah Al-Bahili. Kata Umamah Al-Bahili, "Hadza haramun li din Muhammad." Ini haram bagi agama Muhammad, ini dijauhkan dalam agama Muhammad. Dan alhamdulillah itu tidak lagi diminum dan tidak diminum oleh Umamah Al-Bahili. Tak sanggup menahan haus, Umamah Al-Bahili tidur. Ketika beliau tidur, beliau tutuplah wajah beliau dengan kain. Beliau tutup wajah beliau dengan kain dan datang terik matahari panas, cukup panas sekali. Dalam tidur tadi beliau bermimpi ada orang yang membawa air dan memasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian setelah dia minum air itu, dia tidak pernah haus selama-lamanya. Itu dia. Jadi dia pernah mimpi minum. Maka mimpi minum ni termasuk mimpi bagus, mimpi baik. Mimpi makan, mimpi yang tak baik. Mimpi makan tu tak baik. Mimpi jatuh dari tempat yang tinggi ke bawah, itu mimpi buruk tu. Ya, tu tak elok. Kalau mimpi minum, mimpi baik itu. Cuman tengok pula minumnya minum apa. Kalau mimpi minum boncanya, mimpi buruk je nama. Mimpi minum bagian dari. Jadi setelah hijrah Nabi hijrah ke Madinah, disampaikanlah oleh Umamah Al-Bahili bahawa aku pernah kehausan sedang berdakwah ya Rasulullah, dan aku bermimpi dalam tidurku aku diberikan minuman oleh seseorang. Jadi kata Nabi, "Arafta man huwa?" Tahukah engkau siapa orang yang dalam mimpi itu? Tak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi, "Fa innahu li wa akhaztu minal jannah." Orang yang dalam mimpi itu adalah aku, dan aku mengambil air itu dari surga, kata Nabi. Jadi itulah dia. Awak dapat mimpi itu sekali jadilah. Nak perlu nak dingin-dingin sojuk ke kadangnya dah awi dah. Nak perlu nak. Alhamdulillah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita lepas haus, lepas dahaga, apalagi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masuk ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Khamsun layalin la turaddu fihinna da'wah." Ada 5 malam la turaddu fihinna, yang tidak ditolak pada 5 malam itu doa. 5 malam yang apabila kita berdoa di 5 malam tu, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana 5 malam itu? Pertama, awwali yaumin. Pertama, awwalu lailatin min Rajab, awal malam daripada bulan Rajab. Jadi bila tadi jatuh rencana Jumaat Rajab itu dari Jumaat. Awal malam tu
Semalam hari Jumaat tu doa kita dikabulkan oleh Allah. Makanya ulama-ulama banyak menganjurkan kita membaca doa di awal bulan Rajab. Apa doa itu? Banyak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah barik lana, berkahi kami ya Allah. Kalau biasa awak makan barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Barik lana fi Rajab, di bulan Rajab berkahi kami bulan Rajab ya Allah. Berkahi kami di bulan Sya'ban ya Allah. Sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan ya Allah. Orang di bulan Rajab bulan yang berkah. Bulan Rajab bulan yang sangat-sangat Allah berikan kepada kita rezeki yang lapang. Untuk apa? Untuk bisa berpuasa dalam Ramadan. Kata guru kami, masyaikh kami, kenapa dalam bulan Rajab minta barik lana? Kenapa minta di dalam Rajab berkah? Kenapa di dalam Sya'ban berkah? Kenapa dalam Ramadan tidak minta berkah lagi? Karena Ramadan itu sudah bulan berkah. Maka tak perlu minta berkah lagi. Sampaikanlah ke dalam bulan Ramadan. Kenapa di bulan Rajab minta berkah? Apa maksud berkah dia? Ya Allah, cukupkan rezeki kami ya Allah. Di bulan Rajab ni limpahkanlah ya Allah. Limpahkan, ruahkan banyakkanlah rezeki kami di bulan Rajab ini ya Allah. Dan di bulan Sya'ban ya Allah. Untuk apa? Nanti di Ramadan kami tak lagi mencari rezeki. Indak awak bakar jojo di bulan Ramadan lay. Indak awak memasak, indak mencari kayu jo di bulan Ramadan lay. Indak pai bakar jojo ke rumah orang bertukang di bulan Ramadan lay. Indak berkureh jawab di bulan Ramadan lay. Kenapa? Karena sudah dapat Allah beri dalam bulan Rajab di bulan Sya'ban. Itu gunanya minta berkah tu. Maka orang tua-tua kita dulu pas bulan Rajab tu lah mulainya mencari kayu kerimbo tu. Lah mulai mencari kayu kerimbo, lah mulai menjamu padi. Untuk apa? Untuk persiapan di Ramadan. Ketika Ramadan tak pergi kerimbo je pergi mencari kayu lah dah. Ketika Ramadan tak pergi ke sawah je pergi apa padi lah dah. Pemenyabit padi. Tak. Untuk apa? Karena di Ramadan kul, di Rajab Ramadan 2 bulan persiapan kul lah matang. Maka minta berkah. Karena ada sebagian orang Ramadan sama saja. Di bulan Rajabnya berdaya 7 setengah-setengah dia bakar rajo. Di bulan Sya'ban berdaya 7-nya bakar rajo. Tiba di bulan Ramadan berdaya 7-nya bakar rajo. Berarti orang kau nak dapat berkah di bulan Ramadan. Ada orang seperti itu. Nak ada beda no, antara Ramadan tak ada berbeza. Makanya kita minta berkah di dalam bulan Rajab. Barik lana, berkahilah kami ya Allah di bulan Rajab. Wa barik lana fi Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Ada kawan-kawan awak nanti sebarang tu keceknya ikut doa aku bid'ah kau kecek. Doa aku nak diamalkan dari Rasulullah dah kan. Doa nak diamalkan dari Nabi nak boleh awak baca dah keceknya lah. Doa tu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ada 2 doa. Macam doa. Ada doa ma'thurat, ada doa ghairi ma'thurat. Doa yang ma'thurat, doa yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah, yang ada di dalam Al-Quran ku namanya doa ma'thurat. Doa yang ada dalam Al-Quran, doa yang ada di dalam hadis Nabi, ini namanya doa ma'thurat. Mana contoh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Apa leh? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana sebanyak-banyak tu Rabbana dalam Al-Quran. Lah ya Rabbana le tokok dia tari Rabbanan. Ni Rabbana dalam Quran. Dalam hadis Nabi ada je doa. Mana doa di dalam hadis Nabi? Doa apa doa dalam hadis Nabi? Doa ketika apa? Doa ketika duduk antara 2 sujud. Itu doa dalam hadis Nabi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni wahdini. Banyak doa. Mana doa tasyahud akhir? Allahumma ghfirli zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal.
Ada doa setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas shalihin. Doakan makan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Zahabaz zama wa batalal uruq wa sabbatal ujur insyaallah. Doa itu namanya doa ma'thur. Apa ma'thur? Yang ada di dalam hadis Nabi, yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada dua, yang kedua doa namanya ghairil ma'thur. Doa yang tidak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis Nabi, tapi boleh kita baca. Mana doanya? Doa yang diamalkan oleh orang-orang soleh. Lah mujarrabat, kata orang alim, sudah dipraktekkan dan sudah diuji doa ini terkabulkan, termustajabkan. Mana contoh doa di antaranya? Doa ketika seseorang sedang tawaf ditambah dengan doa Allah, apa doanya? Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qalbina. Ditambah doa, ya Allah letakkanlah dunia ini di tanganku, jangan letakkan dunia ini di hatiku. Dan itu sudah diamalkan oleh ulama. Mana doa lagi, doa yang diamalkan, doa ketika nak makan. Ada ulama salafus soleh membaca doa ketika makan. Allahumma barik li fihi wa zidna minhu wa zidna khairan minhu. Dimakan sesuap saja itu sudah menambah kekenyangan untuk melakukan ibadah, kuat ibadah. Ini sudah dipraktekkan. Ini namanya ghairi maksurat, tapi boleh diamalkan. Ghairi maksurat ini selagi tidak ada di dalamnya hukum-hukum syirik. Apa contohnya? Meminta ke batu. Ya Allah, dek batu ko ya Allah, mudahkanlah rezekiku ya Allah. Itu ada unsur syirik di dalamnya. Ini tak boleh. Tapi kalau di dalamnya tidak ada unsur syirik, maka hukum mengamalkannya boleh. Mana contoh? Ini contoh doa Rajab. Ada di dalamnya syirik? Tidak ada. Allahumma ya Allah, barik lana fi Rajab. Berkahi kami di dalam bulan Rajab ya Allah. Wa Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban ya Allah. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Doa ini sudah dari dulu teruji kehebatan doa ini. Sudah banyak lidah-lidah orang-orang saleh mengamalkan doa ini. Sudah banyak lidah-lidah orang-orang alim yang membaca doa ini. Maka kita pun boleh membaca doa ini. Sama jawab yang setiap malam buat berdoa tu, ya Allah, jadikanlah anak hamba ni anak-anak yang soleh ya Allah, cerdaskanlah otaknya ya Allah, mudahkanlah rezekinya ya Allah. Ada tak itu di hadis Nabi? Tak ada. Ada tak itu di dalam Al-Quran? Ada. Boleh tak apa-apa membaca? Boleh. Dia apa kira-kira apa membaca? Permintaan, doa. Doa terserah kita mengadu kepada orang yang meminta. Samalah dengan doa Rajab tadi. Walaupun tak ada dalam Al-Quran, walaupun dia tidak ada di dalam hadis Nabi, tapi doa itu sudah mujarrab, sudah banyak diamalkan oleh orang-orang soleh. Samanya ada kisah cerita, ada orang yang bapak ni punya anak 9 orang. 9 orang anak. Tapi anak 9 orang ni menjadi semuanya. Jadi anak-anak yang soleh, hafal Quran, hafal hadis Nabi, ulama. Jadi ada orang bertanya, Pak, Bu, kata orang kepada kedua orang tua yang anak yang 9 ni, apa bapak ibu amalkan sehingga seperti itu anak bapak ibu 9 orang menjadi sadonya? Biasa kalau macang 9 tu betul miluk cik tu. Iya biasanya macang. Berjawab apa pasal temiluk tu tu? Jadi kita jadi boleh. Jadi tak bisa. Jadi dia ku 99 tu ada ke 99-nya. Bayangkan dah menjadi ke 99-nya, menjadi orang hebat ke 9-nya. Jadi kata kita, apa yang pak baca pak? Kata awak kepada kedua ibu bapaknya. Jadi kata ibu bapak kau, kami pak, kami setiap malam dalam tahajud kami membaca 10 kali. Apa yang pak baca? Kami baca Allahumma ja'alna ahlana wa auladana minas salihin. Allahumma ja'alna ahlana wa auladana minas salihin. Allahumma ja'alna ahlana wa auladana minas salihin. Itu yang pak baca pak setiap tahajud. Yuk, berapa? 10 kali. Kira-kira pak ibu-ibu bertanya, ada di Quran itu tu pak? Kau bertanya model itu tak kira-kira? Ada di hadis Nabi itu tu pak? Tak penting lagi. Kenapa? Karena ini sudah terbukti. Terbukti bapak ni membaca, anaknya ke 9 orang menjadi orang.
Itu terbukti. Tak penting di Quran lagi, tak penting di hadis, karena sudah teruji dan itu semuanya dia memohon kepada Allah. Inilah doa maksurat ini. Jadi oleh karena itu, berdoalah kita di awal bulan Rajab, kata Rasulullah, la turadud du'a fihinna du'a, tak ditolak doa di awal bulan Rajab. Yang kedua, walailatun nisfi min Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban. Biasanya orang-orang kita di malam nisfu Sya'ban banyak melakukan amalan-amalan. Ada yang baca Yasin 3 kali, ada yang salat sunat tasbih, ada yang zikir, ada yang lain. Pokoknya dia hidupkan malam nisfu Sya'ban. Itu mustajab doa. Nabi dalam riwayat hadis di dalam kitab Manahijul Imdad fi Syarhil Irsyadil Ibad lil Imam Zaini Dahlan Al-Jamfasi, Zaini Al-Jamfasi rahimahullah, menjelaskan bahawa salah satu malam yang Nabi tidak tidur pada malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Nabi nak tidur malam nisfu Sya'ban. Apa yang Rasulullah amalkan? Ibadah, doa di dalam malam nisfu Sya'ban. Karena berdoa di dalam malam nisfu Sya'ban, Allah kabulkan doa kita. Jadi aku dah dekek kau Rajab dekek lah. Besok sudah tu nisfu Sya'ban pula lah. Dekek ni. Jadi amalan nisfu Sya'ban doa kita. Doa kepada Allah di malam nisfu Sya'ban. Tanggal berapa tu? Separuh nisfu Sya'ban. Separuh berarti 5 walih berarti ya. Nisfu Sya'ban. Nisfu setengah Sya'ban. Kalau Sya'ban 30, separuh daripada itu 15. Jadi malam 15 nisfu Sya'ban. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walailatul Jum'ah. Malam Jumat Allah kabulkan doa kita. Malam Jumat tidak ditolak doa kita. Kapan daripada malam Jumat? Malam Jumat ini malam Jumat. Malam Jumat malam yang sangat berkah sekali. Sehingga dalam hadis Anas bin Malik, orang yang meninggal di malam Jumat pun tidak akan diazab di dalam kuburnya. Jadi kalau ada orang meninggal di malam Jumat, itu meninggalnya dalam keadaan elok itu. Tak diazab di kubur. Tak diazab maksudnya tidak ditanya dia di dalam kubur. Orang ditanya di dalam kubur, man rabbuka, wa ma nabiyyuka, wa ma qiblatuka, wa ma ikhwanuka, wa ma dinuka, wa ma. Banyak pertanyaan malaikat. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6 pertanyaan malaikat di dalam kubur. Tapi bagi orang yang meninggal di hari Jumat, al-mutawaffa yaumal jum'atin wa lailatiha, orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, maka diselamatkan daripada fitnah kubur. Dalam arti kata tidak ditanya dia di dalam kuburnya. Itu dia. Cuma meninggal di malam Jumat, kau tengok pula orang dulu. Kalau orang ahli maksiat, tidak pernah semayang, tidak pernah puasa, mati di malam Jumat, tidak ditanya oleh malaikat? Tetap ditanya. Maksud yang tidak ditanya itu adalah orang yang apabila dia melakukan ketaatan kepada Allah. Salat dia lakukan 5 waktu, Ramadan dia puasa, zakat ia keluarkan, meninggal dunia dia di malam Jumat, orang ini diselamatkan dari azab kubur. Tapi kalau dia ahli maksiat, pemakan riba, ahli maksiat, meninggal di hari Jumat pun tambah dia hanya ada malaikat maut itu. Tak ada cerita tu dah. Jadi jangan kita beko, ambo ndak semayang dah ustaz. Apa ndak semayang? Ambo semayang tu nomor sekian dan betul ustaz. Apa tu? Ya ndak faham bo semayang-semayang duduk rukuk tagak tu dah ustaz. Jadi ndak takut mati. Apalah takut mati? Semayang ndak nak takut mati? Ndak ustaznya. Ambo cik tari minta ambonya apa? Kalau bisa mati malam Jumat kejanya. Ya ndak semayang dah minta matilah malam Jumat. Hancur dak malaikat maut besok tu. Kamar ke-7 dak malaikat maut tu. Yang keempat, walailatul fitri, malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri ini termasuk malam yang mulia. Malam Nabi pun tidak tidur kecuali sekejap saja malam Idul Fitri. Nabi habiskan dengan takbir, Nabi habiskan dengan tahajud. Kita memang agak di kita takbir malam Idul Fitri itu biasa-biasanya sampai Isya. Siap Isya nak ada orang takbir lah. Lainnya ustaz kaset dah diputar di masjid. Inya di rumah ndak apa, di rumah ibu lah sibuk buat kuih lah, sibuk buat lontong lah, sibuk buat wajik lah, sibuk membantang karpet lah, sibuk. Kita kau habis di dunia saja ibadah kita kau.
Habis dunia saja. Malam mana rumah nalun selesai mencat lah pak ko lah mencat rumah ko. Malam takbir. Orang malam takbir tu banyak tahajud, banyak takbir di malam takbir. Aiko dek mencat rumah lah dapur nalun selesai plaster bakajan berplaster ya Allah. Ya dunia saja ya. Malam tu mustajab berdoa di malam tu ha. Allah kabulkan doa kita. Kemudian malam kata Rasulullah, malam Lailatul Nahri, malam hari raya Aidil Adha. Limo golah kalau awak berdoa di malam limo go, Allah kabulkan doa kita. Apalagi tapek pulo malam Jumaat itu pas pulo ndaknya di malam bulan Rajab, Allahu Akbar. Atau di malam nisfu Sya'ban, itu doa kita dia kabulkan oleh Allah. Doa banyak minta kepada Allah, tapi dari sekian banyak doa kita, satu hajat kita yang paling besar sebenarnya kepada Allah. Apa? Agar Allah ampuni dosa kita. Bukan hajat yang lain. Hajat yang lain hajat dunia saja. Hajat akhirat kita, hajat kita kepada Allah, Allah ampuni dosa kita. Awak sadar kau berdosa nak ada nindak ke? Oh, dan tak ada ustaz. Sembahyang 5 waktu tu ke masjid, puasa Senin Kamis, si anu tu dia banyak dosa tu hanya. Orang tu yang paling banyak dosa tu. Dia awak ada tu pak di jemaah awak. Di jemaah-jemaah gitu. Dan kalau dosa itulah dikaji ustaz mungkin saya RT kalau ustaz ambo kalau mungkin yang paling saketek dosa tu ustaz. Apa tu? Ambo puasa Senin Kamis lancar, semayang jemaah di masjid, sedekah tiap Jumaat. Oh, ya hebat ibu mabuk. Ya ambo alhamdulillah lah ustaz semenjak pensiun kalau ustaz. Semenjak pensiun 2 tahun baru ya. Lainnya pula nak alim ke ibu. Nah, tapi kalau si anu tu ustaz setahu awak lah si anu tu nak pernah nampak ke masjid ustaz. Ya ilaha illallah. Kalau adalah mengaji model itu hasil kajiannya 2 kemungkinan aja tu ya. Bisa jadi ustaznya nak tidak faham bagian ilmu kau ibu-ibu tu, bisa jadi ibu-ibu tu ketika pengajian laluk je baik dah. Tidak boleh kita. Semua kita punya dosa. Semua kita punya dosa. Karena memang itu sifat daripada sifat manusia. Khata' wa nisyan sifatane lil insan. Salah lupa itu sifat manusia. Awak kan punya dosa. Maka dalam tiap malam mohon ampun kepada Allah. Dalam setiap solat kan minta ampun awak dulu kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang kalimat yang awak baca pertama kali? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Dan apa? Tanda awak banyak dosa. Allah sendiri yang mengatakan di dalam banyak riwayat-riwayat hadis, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian. Hadza wabillahi taufik. Jadi kesimpulan kajian kita ada 5 doa ada 5 malam yang apabila kita berdoa di malam tu, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah. Dalam arti kata, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama awal Rajab. Yang kedua nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam Jumaat. Yang keempat Idul Fitri. Dan kelima Idul Adha. Sampai bila ingat tu? Seminggu atau sampai di pintu atau sampai di rumah lah balik je cucu lah lupa pula balik kerja ustaz juga. Bertambah pula di bulan besok balik. Itu pula lupa pula lah. InsyaAllah. Tidak. Kalaupun lupa kita berkah majlis ilmu tu yang paling inti. Sekali kita duduk di majlis ilmu 5,000 malaikat mendoakan kita. Walaupun model kau bantu hanya apa-apa, tapi memancarkan cahaya ke atas langit. Maka sahabat disuruh betul dari Rasulullah. Apabila kalian berjalan di majlis ilmu kata Rasulullah, apabila kalian berjalan di kebun surga, farta'u, singgah duduk kalian sejenak kata Rasulullah. Apa kebun surga tu ya Rasulullah? Kata sahabat, majlis ilmu. Jadi majlis ilmu, kau taman surga. Kita bermohon kepada Allah, acok kita duduk di majlis ilmu, berarti acok kita duduk di taman surga. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita besok duduk di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.